Keluarlah tuh dari mobil satu sosok yang membuat si Felix itu panik, gugup, kayak keringat dingin gitu, pucet banget. Dan tau gak teman-teman yang dilihat Felix itu siapa? Akhirnya si Felix ini loncat dari mobil tersebut. Dia guling-guling-guling di jalanan aspal. Felix ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit, dibawalah si Felix ini ke UGD. Dokter mendiagnosa ternyata si Felix ini menderita penyakit usus buntu yang sudah sangat parah. Jadi harus segera dilakukan operasi dan gak boleh terlambat. Dokter hanya memberikan maksimal 2 jam buat si Felix ini buat nyiapin mentalnya itu sebelum operasi. Nah, singkat cerita nih, si Felix ini udah operasi, lalu dokter datang buat ngejelasin hasil dari operasi tersebut. Nah, dan dokter bilang nih, untung aja si Felix ini segera ke rumah sakit dan dioperasi. Karena kalau telat sedikit aja nih, si Felix ini bakal tinggal kenangan bagi kita semua. Jadi nyawanya itu udah gak bisa diselamatin. Soalnya nanahnya itu tuh udah mau keluar dan kayak udah mau pecah gitu. Jadi kalau nanahnya udah pecah dan bercampur dengan darah, ya udah deh, game over, lewat gitu lah ya. Cuma bersyukur banget orang tua si Felix tidak, ya maksudnya kayak punya insting lah ya, nggak percaya sama dokter yang pertama. Akhirnya dia memutuskan buat pindah ke dokter yang lain dan akhirnya si Felix bisa diselamatin. Dan memang ya si Felix ini beruntung banget lah ya, 2 kali lolos dari maut. Namun kisah ini tuh nggak berhenti sampai di sini aja. Jadi selain kisah ini lolos dari maut, si Felix punya satu kisah yang ekstrim setelah dia melakukan operasi. Jadi ceritanya ini, pada saat itu, ya si Felix kan dioperasi tuh, jadi kan badannya dibius ya, satu badan. Cuma masih ada sisa-sisa bius lah ya. Nah, si Felix akan dipindahkan nih dari ruang operasi ke ruang pasien. Jadi naik lift nih dari ruang operasi nih. Kebuka liftnya, didorong ke ruang pasien, dan untuk ke ruang pasien itu harus ngelewatin lorong. Jadi lorongnya itu ya kebuka lah ya, outdoor, jadi ada angin sepoi-sepoi, angin kenceng banget pada saat itu. Pada saat itu kan si Felix didorong nih sama 4 orang suster. Nah, pada saat dia didorong, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang dan menerbangkan selimut yang dipakai oleh Felix. Kaget dong si Felix. Langsung pada saat itu dengan sigap si Felix tangkap selimutnya dan dia tidur lagi. Pada saat itu, tahu nggak teman-teman, si suster-susternya ini langsung nanya si Felix, "Loh, Dek, kok bukannya kamu habis operasi, kok ada tenaga ya buat ini, maksudnya buat berdiri, buat nangkep selimut?" Tahu nggak teman-teman si Felix jawab apa? Si Felix jawab, "Ya kak, ini sisa tenaga terakhir saya daripada saya malu." Nah teman-teman, jadi si Felix juga selamat dari rasa malu. Jadi di kisah ini nih, si Felix selain selamat dari maut, dia juga selamat dari malu. Wah, hoki deh nih Felix nih. Oke, kita lanjut ke pengalaman yang ketiga. Pengalaman ketiga ini dialami si Felix saat dia sekolah di luar negeri. Jadi ceritanya nih, si Felix ini tinggal di asrama yang ada di sekolahnya tersebut ya. Jadi pada suatu saat nih si Felix mau berangkat ke sekolahnya. Jadi mau siap-siap ke sekolah, jadi dia mau sarapan dulu nih ke kantin. Jadi ini ceritanya nih asramanya si Felix, kemudian ini kantin, dan untuk menuju ke kantin itu si Felix itu harus ngelewatin satu gedung sekolah lain lah ya. Nah, singkat cerita, si Felix lagi pagi-pagi nih sekitar jam 8 lah ya. Dia pergi bersama 2 orang temannya, jalan kaki, terus ngelewatin gedung yang satu lagi itu buat ke kantin. Tiba-tiba saat berjalan gitu ada suara kenceng banget dan burung-burung merpatinya semuanya berterbangan. Nah, heran dong mereka, lah pagi-pagi gini siapa sih yang nembak burung? Tapi
mereka itu bingung karena pada saat kejadian itu di seberang situ kan ada cewek-cewek yang teriak dengan histeris ke arah mereka. Nah, mereka makin bingung dong. Lalu mereka ngeliat ke arah belakang dan teman-teman tahu apa yang mereka lihat? Iya, yang mereka lihat adalah seorang cewek yang ternyata bunuh diri loncat dari gedung. Dan cewek itu bunuh dirinya itu kayak posisinya udah jatuh di tanah, ngeri banget, kaki tangannya patah, kemudian yang satu muka lagi tuh yang menghadap tanah itu hancur semuanya. Dan Felix bersama teman-temannya itu tuh kaget banget sampai nggak bisa bergerak, mau jalan aja tuh susah saking kagetnya. Nah, coba teman-teman bayangin nih ya, untung aja nih ya pas-pasan banget si cewek yang bunuh diri itu tuh jatuh di belakang mereka. Tapi kalau misalnya si cewek yang loncat dari gedung itu jatuhnya tepat di atas mereka, ya udah Felix dan teman-temannya mungkin udah nggak ada lagi di dunia ini. Nah, jadi bersyukur banget lah ya si Felix dan teman-temannya ini selamat dari maut tersebut. Ya teman-teman, cukup sekian ya ceritanya si Felix sampai di sini. Semoga teman-teman suka dengan cerita ini dan bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Jadi ya hidup dan mati itu memang di tangan Tuhan. Kalau Tuhan belum menghendaki, ya pasti Tuhan selalu menolong kita lah ya. Dan sampai saat ini juga si Felix itu kayak bersyukur banget bahwa dia bisa lolos dari maut sampai 3 kali. Bayangin loh, itu 3 kali banyak banget. Ya sampai saat ini si Felix sih berdoa semoga tidak ada kejadian lolos dari maut 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan teman-teman, semoga cerita ini bermanfaat bagi teman-teman dan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dengan hidup yang Tuhan berikan. Oke teman-teman, semoga teman-teman suka. Kalau teman-teman suka, jangan lupa ya teman-teman di like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa di videoku yang berikutnya. Dadah!